Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Klub Matematika SD bersama saya dengan Pak Yazid. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman kapanpun dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama tentang keliling bangun datar. Ya, keliling bangun datar. Materi yang akan bahas adalah khusus untuk materi awal, yaitu untuk kelas 3 SD. Nah, materi ini biasanya berada di kelas 3 SD di semester 2. Oke, langsung mulai ya. Kita mulai dengan mengucapkan doa, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menghitung keliling bangun datar. Kelas 3 SD B. Pak Yazid. Pengertian keliling bangun datar. Apa sih itu keliling? Keliling adalah garis yang membatasi suatu bidang. Baik itu biasanya ini diterapkan dalam bidang datar. Keliling bangun datar adalah jumlah sisi pada bangun dua dimensi. Ya, bangun dua dimensi. Kenapa? Karena ada bangun tiga dimensi. Seperti kayak kubus balok, tapi kita membahas dua dimensi. Contohnya ini. Di sini ada sebuah apa namanya ini? Betul sekali, persegi panjang. Nah, persegi panjang ya. Di pinggirannya ini ada garis warna biru. Itu yang disebut sebagai sisi bangun datar. Nah, selanjutnya cara menghitung keliling bangun datar. Misalkan contoh ini ada sebuah apa namanya? Betul sekali, segi segitiga. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah bangun datar yang memiliki panjang sisinya semuanya sama. Nah, jika panjang sisi pada segi tiga sama sisi, karena panjangnya sisinya sama, disebut tiga sama sisi. Kalau yang berbeda, beda lagi. Ada yang namanya sama kaki, ada namanya siku-siku, ada juga namanya segitiga sembarang. Nah, misalkan segitiga ini memiliki panjang sisinya itu adalah 5 cm, teman-teman. Nah, keliling segitiga tersebut adalah, maka untuk mencari kelilingnya adalah, pertama kita periksa dulu, ada berapa jumlah sisi segitiga. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Ada 3. Nah, terus panjang sisinya berapa masing-masing? 5 cm. Nah, berarti yang sebelah sini, yang sisi miringnya ini 5, sisi bawahnya itu 5, sisi miringnya lagi 5. Nah, berarti ada 3, maka 5 ditambah 5 ditambah 5, hasilnya 15 cm. Atau dengan cara cepatnya adalah jumlah sisi dikali dengan panjang sisi. Jumlah sisinya 3 dikali panjang sisinya 5, maka ketemu hasilnya 15 ya. Selanjutnya, ada bangun apa ini di samping? Persegi, betul sekali. Nah, jika panjang sisi pada persegi di samping adalah 10 cm, keliling persegi tersebut adalah, nah, kita sama seperti dengan segitiga di awal. Kita menghitung dulu ada berapa jumlah sisi persegi. Dari yang atas ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti jumlah sisi ada 4. Panjang sisi ada berapa? Panjang sisinya berapa? Tadi disebutkan di soal 10 cm. Nah, maka karena ada 4 sisi, maka 10 ditambah 10 ditambah 10 tambah 10. Ada 4 kali penjumlahan. Maka hasilnya dapatlah 40 cm. Atau dengan cara atau cara cepatnya, yaitu jumlah sisi dikali dengan panjang sisi. 4 dikali 10, maka hasilnya didapatkan adalah 40 cm. Sangat mudah sekali bukan?
Nah, lanjut. Nah, maka dari pembahasan yang tadi tentang segitiga sama sisi dan persegi, itu sama-sama memiliki panjang sisi yang sama. Ya, jadi panjang semua sisinya itu atas bawah, kiri kanan, samping, miring dan segala macam itu sama panjangnya. Nah, itu kita bisa menemukan rumusnya teman-teman, yaitu rumus keliling dengan panjang sisinya yang semuanya sama adalah banyak sisi dikali panjang sisi. Nah, misalkan di sini bagian nih, pertama, ini ada namanya apa nih? Segitiga sama sisi. Ada berapa sisi? 1, 2, 3. Maka ketemulah 3 karena panjang sisinya 3 dikali panjang sisinya berapa nanti dalam soal. Di sini ada persegi. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. 4. Nah, maka nanti 4 dikali dengan panjang sisinya berapa. Ini namanya apa ini? Segi 5. Kenapa? Karena banyak sisinya itu ada 5. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 atau terbagi jadi 5 dengan panjang yang sama, maka disebut sebagai segi 5 beraturan. Ini ada namanya apa nih? Segi 6. Betul. Kenapa? Karena banyak sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti segi 7. Berarti dari segi 5 tadi, cara rumus cari kelilingnya adalah banyak sisinya ada berapa? Karena segi 5 ada 5 dikali panjang sisinya. Jadi kalau dalam soal segi 5 itu panjang sisinya 6 cm, berarti 5 dikali 6. Kalau tadi segi 6, totalnya ada 6 sisi. Jika di soalnya adalah panjang sisinya 12 cm, maka 6 dikali 12, nah, dan begitu juga seterusnya sampai segi 8, segi 9, segi 10, segi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan seterusnya. Oke? Baik. Selanjutnya, masih menghitung keliling bangun datar, tetapi dengan panjang sisinya yang berbeda. Nah, jadi ada beberapa banyak sekali bangun datar yang panjang sisinya berbeda-beda. Kalau tadi kan kayak segitiga sama sisi persegi, terus segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 itu yang beraturan itu panjang sisinya semua sama dan itu lebih mudah. Nah, jika panjang sisinya berbeda, saya sih ambil satu contoh, yaitu apa namanya ini gambarnya? Persegi panjang. Maka cara menghitungnya juga berbeda, tidak sama dengan yang tadi. Kita baca dulu soalnya. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang sisi 8 cm dan lebar sisi 3 cm, keliling persegi panjang tersebut adalah, nah, masih sama ditanyakan keliling, tapi cuman bedanya kalau setiap bangun datar yang panjang sisinya sama, itu dia pasti di setiap sisi itu berbeda, panjangnya sama semuanya, maka cuma diketahui satu. Tapi karena ini panjang sisinya berbeda, ada namanya yang panjang sebagai sisi panjang, yang pendek itu sebagai sisi lebar, maka panjangnya pasti berbeda. Nah, maka cara menghitungnya pun berbeda. Nah, ada beberapa cara. Cara pertama, cara simple. Nah, karena persegi panjang memiliki dua sisi panjang dan dua sisi pendek, yang mana itu Pak? Yang ini. Ini namanya sisi panjang. Nah, ada berapa? Ada dua kan ya? 1, 2. Dan ini sebelah sini namanya sisi pendek. Ada 1, 2 juga. Nah, jadi persegi panjang memiliki dua sisi panjang dan dua sisi pendek. Cara simpelnya adalah, kita tinggal namanya keliling itu pinggiran ini. Ini sebagai keliling. Berarti kita nyari panjang keliling. Berarti buat mencari panjang keliling tinggal kita jumlahkan aja kan ya. Tinggal yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini. Ini berapa tadi? Dalam soal ini 8. Berarti ini 8 ditambah 8. Tambah 3, tambah 3. Nah, seperti yang di sini. 8 tambah 8, tambah 3, tambah 3. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 3, 22. Itu cara simple. Nah, ini secara simpel itu gampang banget digunain buat yang angkanya kecil.
Tetapi jika dalam nanti soal itu angkanya yang besar seperti kayak puluhan apalagi ratusan, itu akan cukup lama. Nah, biasanya cara yang agak kerennya ya, agak keren, yang kerennya itu karena sisi panjangnya itu ada dua, sisi pendeknya ada dua, berarti masing-masing kita kaliin dua aja kan? Berarti yang 8 ini kan ada dua, sama aja kan? 8 tambah 8, 16, 2 kali 8, 16 juga kan? Tapi lebih keren. 3 tambah 3, 6, 2 kali 3, 6, sama kan? Nah, setelah dikalikan, baru kita tambahkan. 16 tambah 6, hasilnya 22 juga. Nah, ada namanya cara cepat. Nah, ini yang sering dicari. Cara cepatnya adalah dari cara keren tadi, kita modifikasi menjadi cara cepat. Dengan caranya, tadi kita kalikan dulu baru ditambahkan, sekarang kita tambahkan dulu baru dikalikan. Yang mana yang ditambahkan? Yang ditambahkan sisi panjang ditambah sisi lebar. Sisi panjangnya 8, lebarnya 3. 8 tambah 3, 11. Maka tinggal kita kalikan. 2 dikali 11, hasilnya 22 juga. So easy kan? Nah, baik teman-teman, kira-kira lebih suka cara yang mana ya? Nanti tulis di komentar. Oke, baik. Demikian penjelasan dari Pak Yazid. Semoga bermanfaat. Jika menurut teman-teman ini bermanfaat, teman-teman boleh share, boleh like, komen, dan subscribe. Demikian, sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.